Baik Bapak Ibu, kali ini akan saya coba mempraktekkan Google Classroom. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke webnya. Ini saya mulai dari langkah awal pembentukan kelasnya. Sebetulnya Bapak Ibu juga sudah punya, yang sudah punya tidak usah diikuti step yang ini. Ini bagi yang belum membuat, ini langkah-langkahnya. Yang pertama kita buka adalah Google Chrome. Kemudian meskipun kita belum masuk ke akun Google kita, posisi seperti ini, tinggal di web browser diketikkan classroomgoogle.com dan enter. Nanti kita akan diarahkan untuk sign in ke akun Google kita. Saya akan masuk ke akun Google saya, masukkan password. Baik, nah ini pertama kali kita membuat Google Classroom, pasti muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal klik continue. Kemudian kita mulai membuat kelas. Nah, lihat di sebelah kanan itu ada create or join your first class. Tinggal klik, kemudian kita buat create class atau bahasa Indonesia buat kelas. Kita checklist, continue atau lanjutkan. Nah, di sini kita buat contohnya sesuai yang saya ajarkan. Saya mengajarkan ada 5 kelas, jadi saya buat 5 kelas nantinya. Contoh di sini nih, TKJ 3, sectionnya singkatan dari mapelnya saja, yaitu IJ. IJ itu singkatan dari administrasi infrastruktur jaringan, dan roomnya nama kelas lagi. Create. Beberapa saat, kita klik atau di close. Nah, ini kita sudah terbentuk satu kelas. Kalau kita ada 5 kelas, berarti lakukan langkah yang sama untuk 5 kelas. Nah, kode untuk kelas yang akan kita serahkan nanti ke siswa adalah di sini, kelas kode. Nah, di sini juga bisa diklik, diperbesar. Ini adalah kode yang akan kita serahkan ke siswa. Nah, untuk kelas yang berikutnya, untuk menambah tinggal kembali lagi ke sini, kemudian pilih kelas. Nah, klik lagi tanda tambahnya dan buat lagi atau create lagi. Langkahnya sama seperti yang sebelumnya. 4 AIJ administrasi struktur jaringan, 11 TKJ 4. Ya. Oke, sama. Ini juga kodenya. Nah, selanjutnya setelah kelas kita buat, selanjutnya nanti kita memasukkan materinya. Ini masih kosong, tidak apa-apa. Tinggal menunggu siswa untuk masuk ke kelas kita dengan kita karena sudah dikumpulkan di kurikulum, jadi ditunggu saja. Selanjutnya kita masuk ke memasukkan materi dan berikut absensi yang tadi sudah kita coba praktekkan, tapi masih ada yang belum paham. Nah, langkah-langkahnya, pertama buka salah satu kelas, kemudian di kelas yang sudah ada akan saya jelaskan dulu tampilan yang ada di sini. Nah, ini kalau yang sudah settingan akunnya bahasa Indonesia akan muncul dengan bahasa Indonesia, ya. Nama kelasnya, kode kelasnya, kemudian informasi atau postingan atau berita yang terbaru. Di sini juga untuk posting apa yang akan kita sampaikan ke siswa yang akan muncul di bawah. Di atasnya ini adalah forum. Ini classwork itu tugas, ya. Ini anggotanya atau siswanya, dan ini nilai. Nah, ini temanya kita bisa rubah, mau berupa foto ataupun tema yang ada di sini. Jadi, itu kita abaikan saja, kita lanjut saja.
pemberian materi di Classroom, pilih create atau buat, pilih material atau di sini materi pelajaran ya. Oke, selanjutnya kita anggap ini adalah materi pertama. Judulnya, penjelasannya materi 1. Ini terserah Bapak Ibu, tergantung materi yang akan disampaikan di ini. Kemudian di bawahnya kita akan untuk materinya, kita akan menambahkan dokumen lain. Dokumen lainnya bisa berupa dokumen Word, Excel, PowerPoint, PDF, ataupun lain sebagainya. Video juga bisa, audio juga bisa. Nah, di menu bawah ini ada add atau tambahkan dan buat atau create. Nah, kita kalau dokumen kita sudah punya, makanya Bapak Ibu siapkan dulu materinya di Word. Jadi nanti tinggal di-upload. Nah, untuk upload materinya, klik add atau tambahkan, klik file. Nah, kemudian select file from your device atau ambil dari komputer kita, ataupun kalau udah di HP gitu ya, dari HP juga bisa. Nah, cari materinya. Contoh yang saya adalah materi 1 router, open. Nah, materi ini sudah masuk, tinggal kita upload. Tunggu berapa saat. Oke, materi sudah masuk. Nah, materi ini juga tersimpan di Google Drive-nya akun Google kita. Jadi nanti suatu saat jika Bapak Ibu butuh lagi, kemudian dengan beda kelas lagi, bisa menggunakan cara yang sama. Atau misalkan tahun depan ataupun kapan sajalah. Tinggal dibuka di Google Drive. Caranya bagaimana? Tinggal add Google Drive. Nah, upload atau My Drive. My Drive ini kumpulan data kita yang sudah tersimpan secara online atau di akun kita. Dan ini juga bermanfaat, tidak memberatkan di perangkat kita. Jadi sudah tersimpannya cloud atau di awan atau di online seperti itu. Selanjutnya, di bagian bawah nanti akan kita tambahkan untuk absensi sebagai tanda siswa sudah membaca ataupun melihat materi yang kita upload. Nah, caranya adalah dengan menggunakan Google Form. Caranya, klik tombol create atau buat, kemudian pilih form. Nah, setelah itu untitled form ini kita close saja atau X saja. Untitled form kita buat absen pertemuan pertama, terserah namanya Bapak Ibu, silahkan ini. Nah, di bawahnya deskripsinya, form deskripsi sebagai penjelasan ke siswa kita. Silahkan isi absen berikut. Terserah kata-katanya, monggo silahkan Bapak Ibu yang membuat. Nah, di bawah ada pertanyaan. Nah, untuk yang pertama ini kita akan nanyakan nama siswanya. Nama siswa. Nah, ada juga Bapak Ibu yang saya lihat sudah membuat dengan kumpulan nama gitu. Jadi si anak nanti tinggal memilih nama dia yang mana. Silahkan Bapak Ibu buat seperti itu. Cuman Bapak Ibu butuh data absensi. Jadi nanti tinggal copy paste. Nah, ini yang saya buat yang versi simpelnya, sederhana. Jadi tidak rumit. Jadi kalau yang untuk itu akan saya buatkan video berikutnya untuk absen yang siswa tinggal memilih namanya dan tinggal memilih kelasnya. Baik, yang ini yang sederhananya dulu. Ini udah nama siswa, jangan lupa ininya dicek, diaktifkan atau request atau wajib dijawab. Jadi siswa tidak boleh lewat ini. Oke, kita lanjut. Kita buat yang berikutnya adalah kelas. Nah, kelas. Untuk kelas kita gunakan drop down ya. Drop down. Jadi nanti tinggal siswa memilih dia berada di kelas mana. Nah, untuk kelas ini kebetulan udah mengajar di berapa kelas. Nah, anggap di sini yang udah buat kan ada 2 kelas, jadi cukup 2. Kalau Bapak Ibu ada
5 atau lebih, silahkan masukkan sesuai dengan materi ini untuk kelas berapa gitu. Jadi jangan materi ini untuk yang kalau misalkan Bapak Ibu mengajar di 2 tingkat 10 dan 11, jadi buatnya 2 berarti. Kalau CP hanya kelas 11 bisa 1 gitu. Oke, ini kelas tadi ada 2 11 TKJ 3, satu lagi 11 TKJ 4. Ini sampel saja. Nah, selanjutnya setelah kelas, kalau contoh tadi latihan, setelah ini adalah kehadirannya gitu. Nah, cuman karena absen ini nanti akan kita pakai untuk seterusnya supaya tidak membuat berulang-ulang absensinya. Jadi cukup satu saja. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ini aja dulu. Sesuai dengan yang tadi, kita lanjutkan. Nah, untuk ini wajib diisi atau required. Kemudian kita buat lagi question baru yang tanda plus. Nah, di sini adalah kehadiran. Kehadiran siswa. Nah, untuk ini multiple choice atau pilihan ganda. Kita buat hadir tapi dia kondisinya sehat. Satu lagi, hadir kondisinya sakit. Nah, kenapa pertanyaannya 2 ini? Karena kalau siswa tidak hadir otomatis kan tidak membuka ini gitu. Jadi ini hanya ditanyakan bagi siswa yang membuka. Yang tidak membuka berarti nanti tinggal rekapan dari sini saja, jadi bisa ketahuan siapa yang membaca atau tidak gitu. Baik, selanjutnya adalah ini sama require. Nah, ini karena ada hadir sakit, kita pengen tahu sakitnya sakit apa. Nah, sekarang dia harus melink ke halaman berikutnya. Ini kita buat go to section base atau berdasarkan atau yang kedua ininya di checklist ya. Ini karena versinya bahasa Inggris. Soalnya tadi juga Bapak Ibu banyak yang belum di setting bahasanya jadi bahasa Inggris. Tapi sementara gunakan ini dulu. Jadi yang Bapak Ibu yang sudah bahasa Indonesia pilihnya yang kedua. Oke, sekarang kita lanjut dulu. Nah, untuk berikutnya kita pindah halaman istilahnya atau add section ya. Tambahkan bagian. Nah, nanti muncul di bawah kehadiran itu setelah section 1 lanjut ke section berikutnya atau bagian berikutnya. Nah, di bagian ini untuk apa ya, sakit yang diderita. Nah, untuk bahasanya mangga Bapak Ibu yang menentukan sendiri. Nah, setelah itu kita tambahkan pertanyaannya. Tuliskan sakit yang dialami sekarang. Nah, ini bisa paragraf kalau takut penyakit anaknya panjang atau banyak gitu ya. Oke, ini juga sama required. Oke, nah selanjutnya setelah masalah sakit, yang terakhir adalah untuk selfie. Jadi kita minta si anak untuk memfoto diri sendiri dari HP-nya, ya. Dan kita pisahkan lagi bagian add section. Nah, di sini adalah foto selfie. Nah, foto selfie ini itu tambahkan pertanyaannya. Silahkan ambil foto selfie atau dia memoto diri sendiri. Nah, ini fungsinya adalah sebagai dokumentasi bagi Bapak Ibu. Selain absensi juga nanti kita punya dokumentasi. Jadi nanti ketika dibutuhkan Bapak Ibu punya bukti nih, ini anak ada proses KBM yang terjadi karena ada foto dia selfie-nya gitu. Foto selfie-nya bisa dia foto sendiri atau foto sambil dia mengerjakan atau membaca materi seperti itu. Nah, untuk foto selfie ini pertanyaannya jenisnya kita pilih adalah file upload.
Nah, setelah itu let respondent upload file to drive. Jadi kita mempersilahkan responden itu atau yang mengisi form ini untuk mengupload ke drive kita. Kita jawab lanjutkan atau continue. Nanti dia akan merubah. Di sini ada spesifik tipe filenya, tidak usah dirubah. Maksimum filenya cukup satu saja. File size-nya supaya tidak terlalu banyak kapasitas drive kita ini, kita fotonya maksimum 10 MB. Tapi rata-rata kalau foto itu kecil ukurannya, jadi tidak masalah. Oke, ini wajib diisi. Nah, sudah selesai. Tinggal terakhir adalah kita merubah kembali ke menu bagian kehadiran siswa. Ya. Nah, di sini pada bagian hadir sehat kita rubah ke bagian foto 3 atau foto selfie. Jadi setelah dia mengklik hadir sehat, dia langsung ke foto selfie. Nah, bagi yang hadir sakit, dia harus ke bagian 2 atau sakit yang dideritanya apa, dia menjelaskan dulu gitu. Ini sudah selesai, sederhana dan mudah. Kita sekarang lihat hasilnya seperti apa, kita preview dulu. Nah, lebih kurang seperti ini. Saya coba isi. Udah, pilih kelas. Yang pertama yang hadir sehat dulu. Next. Kemudian yang ambil foto. Nah, nanti kalau yang dari HP, nanti di sini dia meminta izin apakah boleh menggunakan kamera di HP-nya. Kalau sudah dijawab oleh siswa, nanti akan muncul atau foto sendiri gitu. Ini kita coba sampel. Ya, sampel. Upload. Oke. Nah, kalau sudah nanti submit. Nah, ini proses di siswa atau yang mengisi ini. Nah, sekarang kita coba yang kalau jawabannya siswa dalam kondisi sakit. Nah, nanti dia akan lanjut ke sakit. Ya, ditanya sakit yang dideritanya apa, misalkan demam. Next. Lalu baru ke foto selfie. Nah, foto selfie kalau siswanya sakitnya parah, ya minta bantuan dengan saudara atau siapanya. Nah, itu bisa. Tapi ini hanya sampel saja. Jadi supaya kita tahu juga kondisi siswa itu sakitnya bagaimana gitu. Upload. Submit. Baik, itu contoh yang sakit dan yang tidak sakit sensinya. Kita juga bisa melihat, masih kembali ke tadi pengaturan ini, kita bisa melihat di respon. Nah, ini siswa yang sudah menjawab ya, berikut dengan dia berupa foto dokumen. Jadi tidak foto langsung, jadi dia tersimpan dulu di drive kita. Nah, untuk merekapnya supaya bisa tersimpan di komputer kita, ini masih online. Klik pada create spreadsheet atau buat untuk Excel-nya, Excel online-nya. Nah, nanti dia membuat sesuai dengan nama formnya. Kita langsung buatkan saja atau create. Nanti buka dia lembar baru. Nah, di sini sudah ada ya. Nama siswa, kelas, kehadiran, terus kalau dia kondisinya sakit nanti ada. Lalu tempat kita penyimpanan foto selfie-nya. Nah, ini bisa kita buka, tinggal klik salah satu. Nah, ini tinggal kita nanti download untuk disimpan di komputer kita. Dan ini bisa bermanfaat nantinya kalau untuk upload di web Dapodik sebagai laporan KBM daring untuk SMK MK Lasa. Oke, baik. Nah, setelah selesai, semua perubahan yang di sini kita lakukan itu dia disimpan otomatis. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan nanti mau dirubah lagi, ya dia tersimpan otomatis. Ini tinggal langsung di close saja. Di close saja. Oke, nah ini sudah ada. Memang dia belum berubah sesuai dengan ini, biarkan saja. Tidak usah panik ya. Tadi Pak, saya udah menyimpan absen pertemuan 1 kok di sini masih untitled form atau masih
belum berubah sesuai dengan ini, tidak apa-apa, sabar Bapak Ibu. Lanjut, sebelah kanan, nah di sini ada for atau untuk, mau dikemanakan ini. Nah, karena misalkan Bapak Ibu ada berapa kelas, langsung saja semuanya gitu. Karena materinya sama dan bentuk absensinya sama, ya semua kelasnya aja. Jadi Bapak Ibu hanya sekali saja membuat, tapi bisa langsung untuk berapa kelas. Tapi kalau misalkan ada 2 tingkat, otomatis kan pasti beda materi gitu. Nah, kelas yang setingkatnya saja dibuat, yang lainnya tidak usah di checklist. Topik kosongkan saja kalau Bapak Ibu tidak membuat topik. Topik itu seperti bab 1. Nah, itu topik apa? Nah, bab 1 kan ada berapa subtopiknya. Nah, boleh kalau mau dibuat silahkan, tidak juga tidak apa-apa. All student udah selesai. Nah, kalau posisinya seperti ini, kalau kita belum post, dia nanti hanya berupa, saya close dulu, draft atau hanya sementara gitu. Belum muncul di siswa. Jadi kita sudah muncul di siswa, belum muncul. Sekarang kita coba ini masuk lagi ya. Nah, sekarang kita post kan, setelah selesai sudah tidak masalah. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi ketika kita close itu kita masuk lagi edit, dia muncul. Sekarang kita coba post atau posting. Oke, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, itu sudah diposting. Ini untuk kelas 11 TKJ 3. Sekarang kita cek di kelas TKJ 4 juga sama, sudah ada juga. Ya, materi sama, format itunya sama. Nanti anak tinggal memilih. Sekian, terima kasih sementara untuk tutorial hari ini. Kelihatannya rumit, tapi kalau hanya diplototin saja, ya rumit. Kalau tidak diuji coba, pasti rumit. Makanya mangga Bapak Ibu uji coba. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan dijawab saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.